Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Amrul Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.1 refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yaitu selama mengikuti pendidikan guru penggerak dalam modul 1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Hal ini berakibat pembelajaran saya cenderung monoton dan terkesan hanya mengejar materi dan tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan prosesnya. Saya hanya memberikan konsep-konsep dengan mencatat dan mendikte dalam pembelajaran. Akibatnya, kegiatan pembelajaran kurang menyenangkan. Murid terlihat pasif, murid tidak mampu mengungkapkan ide kreatif dan nalar kritisnya dan mengeksplorasi pemahamannya. Saya mulai memikirkan kesalahan saya setelah saya banyak belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai makna pendidikan lebih bersifat menuntun dibanding dengan mengajar saja. Maka saya terinspirasi untuk mencoba melakukan perubahan yang berarti dalam hidup saya, terutama dalam pembelajaran di kelas yang berpihak pada murid atau student centric. Ide gagasan yang muncul dalam benak saya adalah saya harus merubah metode, strategi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid, memungkinkan anak lebih aktif berkolaborasi, terbuka menuangkan ide gagasan, dan membangun kreativitasnya dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Pada akhirnya, saya membuat aksi nyata pembelajaran menggunakan metode project-based learning dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan membangun dimensi kolaborasi, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun tahapan aksi nyata yang saya lakukan ini, yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan sejawat tentang aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan refleksi dan membuat sebuah kesimpulan dan tindak lanjut. Yang pertama saya lakukan adalah mendiskusikan dengan rekan sejawat terkait aksi nyata saya yang akan saya lakukan guna menggali masukan-masukan dari rekan sejawat. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdasarkan masukan-masukan dari rekan sejawat dan menyusun asesmen yang efektif dalam pembelajaran. Pada tahap pertama, kegiatan proyek bioteknologi sederhana membuat tape ubi dengan kegiatan yang pertama adalah merefleksikan pembelajaran bioteknologi yang telah dilalui, kemudian merencanakan pembuatan kelompok, dan menentukan indikator-indikator penilaian produk bersama murid. Pada tahap pelaksanaan aksi nyata, yaitu kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa dan diteruskan dengan kegiatan membuat tape dari ubi secara berkelompok. Setelah ubi difermentasi menjadi tape, maka tahap selanjutnya adalah penilaian produk. Tape ini dinilai oleh murid dan guru. Penilaian ini kolaboratif antara guru dan murid sehingga memungkinkan penilaian lebih objektif dan menyenangkan karena murid terlibat dalam penilaian. Setelah penilaian produk dilaksanakan, maka kita mencoba mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Guru dan murid bersama menginput data hasil penilaian produk ke dalam aplikasi spreadsheet. Ini bertujuan tentu untuk mengenalkan teknologi digital dalam pembelajaran. Pada tahap akhir, yaitu refleksi dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, di mana murid membuat catatan-catatan refleksinya, kemudian bersama-sama bergantian mempresentasikan di depan kelompoknya. Selanjutnya, yang pertama adalah merencanakan tahap tindakan kegiatan refleksi telah merencanakan pembuatan
Hambatan dan solusi. Adapun hambatannya, yang pertama ada beberapa murid mengalami kesulitan bekerja sama dan mengandalkan kawan yang aktif. Yang kedua, ada murid cenderung mengintervensi kawannya untuk bekerja tetapi dia sendiri tidak mau bekerja. Yang ketiga, beberapa murid masih malu untuk mempresentasikan hasil dan refleksinya. Adapun solusinya, satu, melakukan pendampingan secara personal terkait kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, melakukan penilaian antar teman agar semua bekerja dengan efektif. Yang ketiga, membangun keyakinan dan percaya diri dalam diri murid agar bisa mempresentasikan dengan baik. Adapun hasil aksi nyata ini, yang pertama, pembelajaran ini mampu membangun minat dan motivasi belajar murid. Yang kedua, membangun dimensi profil pelajar Pancasila, kerjasama, kreativitas, dan kemampuan bernalar kritis. Yang ketiga, memberi pemahaman murid akan fungsi IT, spreadsheet, aplikasi berbasis angka yang sangat penting dalam kehidupan. Yang keempat, membangun semangat guru dalam kolaborasi dan berbagi praktek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Puspita Laura Anggraini, siswi dari SMP Negeri 3 Buaya Muka Peliung kelas 91. Saya senang sekali mengikuti pembelajaran proyek membuat tape ubi oleh Pak Amrul. Dalam proyek ini, kami diberi keleluasaan dalam berkarya, memilih bahan, memilih produk, dan mengaitkan dengan teknologi spreadsheet. Walaupun sebentar, tetapi sangat berarti bagi kami semua. Hebat Pak Amrul emang paling the best. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasusilawati. Saya merasa senang berkolaborasi dengan Pak Amrul dalam hal praktik baik pembelajaran. Berpihak pada murid, beliau melaksanakan pembelajaran proyek dengan mengintegrasikan TIK, sehingga murid merasa termotivasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Beliau juga melibatkan guru lain dan murid dalam penilaian produk, sehingga kolaborasinya semakin kuat. Sukses selalu Pak Amrul. Sekian, terima kasih. Jadilah guru yang berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.